Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa kompleks. Kisah tentang tambang batu bara Ombilin di Sumatera Barat. Oke, kita mulai dari sini ya. Dari sebuah momen di tahun 1868. Bayangkan, seorang geolog Belanda secara nggak sengaja menemukan sesuatu yang ia gambarkan sebagai sebuah kekuatan tersembunyi, hitam berkilauan. Penemuan ini akan mengubah segalanya. Tapi begini masalahnya. Harta karun ini terkubur di lembah yang super terpencil. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang ditemukan, tapi gimana caranya barang ini bisa dikeluarkan dan dibawa ke seluruh dunia. Nah, ini tantangan yang kelihatannya mustahil banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Harta karun di tengah hutan. Ini adalah awal dari semuanya. Penemuan salah satu cadangan batu bara terbesar dan terbaik di seluruh Asia Tenggara. Jadi ceritanya begini. Tahun 1868, seorang geolog bernama Willem Hendrik de Graaf menemukan batu bara ini. Lokasinya jauh di pedalaman, di Lembah Ombilin, Sumatera Barat. Masalahnya, tempat ini dikelilingi perbukitan yang curam banget dan hutan lebat. Praktis gak ada cara buat ngangkut batu bara dalam jumlah besar dari sana. De Graaf tahu ini bukan sekedar batu, ini bisa jadi bahan bakar revolusi industri. Tapi karena lokasinya, rasanya kayak mimpi yang mustahil diwujudkan. Nah, karena rintangan alam yang begitu besar, para insinyur Belanda harus mikir keras. Dan solusi yang mereka temukan, ini gila banget, ambisius sekaligus nekat. Membangun jalur kereta api menembus hutan belantara. Inilah lahirnya jalur kereta api yang mustahil. Proyek ini benar-benar raksasa. Dimulai tahun 1887 dan pengerjaannya luar biasa sulit. Mereka harus meledakkan terowongan menembus bukit-bukit batu, membangun jembatan-jembatan megah di atas curong yang dalam, butuh 7 tahun kerja keras tanpa henti, sampai akhirnya di tahun 1894, jalur kereta Ombilin Emahaven selesai dibangun. Bayangkan, 7 tahun membelah hutan dan gunung. Nah, bagian paling kerennya adalah teknologi yang mereka pakai buat menaklukkan tanjakan super curam di Lembah Anai. Ini bukan rel biasa, mereka pakai yang namanya rack railway atau rel bergigi. Jadi ada rel ketiga di tengah yang bergerigi, nanti lokomotifnya punya roda gigi khusus yang menggigit rel itu, jadi keretanya bisa nanjak di kemiringan yang ekstrim. Canggih banget untuk zaman itu. Dan inilah bintang utamanya, lokomotif legendaris yang jadi tulang punggung seluruh operasi ini, Mak Hitam. Inilah mesin uap super kuat yang punya roda gigi khusus itu. Tugasnya menarik gerbong-gerbong batu bara yang beratnya bertonton naik turun gunung. Oke, kita lihat. Ini kan sebuah keajaiban rekayasa teknik ya. Keren banget. Tapi, pernah kepikiran nggak siapa yang sebenarnya membangun semua ini? Karena di balik setiap pencapaian teknologi yang hebat, seringkali ada harga yang harus dibayar oleh manusia. Dan disinilah ceritanya menjadi jauh lebih kelam. Kita masuk ke sisi lain dari cerita ini, harga manusia di balik batu bara. Karena jalur kereta dan tambang ini tenaganya bukan cuma dari uap, tapi juga dibangun di atas keringat, darah, dan penderitaan ribuan pekerja dalam kondisi yang sangat brutal. Para pekerjanya itu dibagi jadi beberapa kelompok. Ada pekerja bebas dari warga lokal, tapi jumlahnya sedikit. Lalu ada pekerja kontrak yang didatangkan dari Jawa dan daerah lain, terikat kontrak yang sangat ketat. Tapi di tingkat paling bawah, yang paling menderita adalah para orang rantai. Mereka ini narapidana dari seluruh Hindia Belanda yang dipaksa kerja sebagai bagian dari hukuman mereka. Berapa bayaran mereka? Khususnya untuk para orang rantai, upahnya cuma sekitar 7-15 sen sehari. Bayangkan, jumlah segitu seringkali nggak cukup bahkan untuk beli beras. Benar-benar kerja paksa, dan kontrasnya itu kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada perusahaan dengan kantor pusatnya yang megah dan ikonik, Hofgantor, simbol kekuasaan dan kekayaan. Di sisi lain, para pekerja tinggal di tangsi, barak-barak sempit, sumpek, tanpa privasi sama sekali. Ini adalah dua dunia yang berbeda di satu tempat yang sama. Tapi manusia itu punya batas kesabaran. Jadi cerita ini nggak berhenti dieksploitasi saja. Ini juga cerita tentang perlawanan, tentang perjuangan untuk mendapatkan kembali martabat. Inilah percikan perlawanan para pekerja. Jadi, alurnya kira-kira begini. Semuanya dimulai dari kondisi kerja yang sudah nggak manusiawi. Dari situ, para pekerja mulai diam-diam berorganisasi. Dan puncaknya, sebuah pemberontakan besar di tahun 1927. Mereka nggak tinggal diam.
Di tahun 1924, para pekerja ini membentuk serikat, namanya Persatuan Kaum Buruh Tambang atau PKBT. Tujuannya jelas, mereka menuntut upah yang lebih adil, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang lebih aman. Puncaknya terjadi di Januari 1927 saat mereka ikut dalam pemberontakan Silungkang. Sayangnya, perlawanan ini berhasil dipadamkan dengan cepat oleh pasukan Belanda hanya dalam waktu seminggu. Tapi, meskipun gagal, semangatnya nggak pernah padam. Peristiwa ini justru menyadarkan mereka betapa pentingnya bersatu untuk melawan penindasan. Sekarang kita maju ke masa kini. Kisah Om Bilin ini dilestarikan dan memaksa kita untuk melihatnya dari berbagai sisi. Karena warisannya itu sangat kompleks, bahkan bisa dibilang kontradiktif. Inilah warisan dua sisi Om Bilin. Puncaknya adalah di tahun 2019. Warisan tambang batu bara Om Bilin di Sawah Lunto ini secara resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, ini pengakuan penting. Pengakuan ini bukan cuma buat merayakan teknologinya yang hebat, tapi juga untuk mengakui keseluruhan ceritanya, termasuk sisi kelamnya. Jadi, inilah dua sisi mata uang dari Om Bilin. Di satu sisi, ini adalah monumen kemajuan, sebuah perayaan atas pencapaian rekayasa industri yang luar biasa yang membuka perdagangan global. Tapi di sisi lain, ini adalah pengingat yang menyakitkan akan sejarah kelam kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Keduanya adalah bagian dari cerita yang sama. Nah, sebagai penutup, Om Bilin meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin gak punya jawaban mudah. Bagaimana seharusnya kita mengingat sebuah sejarah yang di satu sisi adalah simbol pencapaian yang gemilang, tapi di sisi lain juga merupakan simbol ketidakadilan yang luar biasa. Pertanyaan ini saya rasa masih sangat relevan sampai hari ini, terutama saat kita bicara tentang makna kemajuan.